saya Hendrika Pintu Batu dengan NIM 2317 02026. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Ibu Dr. Yasmin Khairunisa Mustar, SPMBA, yang telah memberikan arahan dan juga masukan untuk penyelesaian paper saya ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman sejawat saya yang sudah memberikan dukungan dan juga masukan hingga paper ini bisa saya selesaikan dengan baik. Judul penelitian yang saya ambil adalah Analisis Efektivitas Penggunaan Video Pembelajaran sebagai Media Alternatif dalam Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa terhadap Materi Kuliah di Era Digital. Latar belakang dari judul penelitian yang saya ambil adalah pendidikan mengalami transformasi signifikan dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan akses terhadap materi pembelajaran di dunia perkuliahan, tetapi juga menghadirkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan menarik. Salah satu media yang semakin populer adalah video pembelajaran, yang dimana video ini menggabungkan antara dua elemen, yaitu elemen audio dan elemen visual, yang dimana ini dapat memudahkan pemahaman mahasiswa terhadap materi di dunia perkuliahan. Beberapa tujuan penelitian yang akan saya lakukan adalah yang pertama yaitu menganalisis efektivitas video pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana video pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi kuliah di dunia perkuliahan. Hal ini mencakup pengukuran dampak video terhadap kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan, terutama yang bersifat kompleks atau abstrak. Dengan mengetahui efektivitas ini, diharapkan institusi pendidikan dapat mengoptimalkan penggunaan video sebagai alat bantu pengajaran di dalam dunia pendidikan. Kemudian tujuan saya yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas. Selain mengukur efektivitas, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat penggunaan video pembelajaran di dunia perkuliahan. Faktor-faktor ini bisa meliputi kualitas video, cara penyimpanan materi, keterampilan dosen dalam menggunakan video tersebut, kemudian respon mahasiswa terhadap video tersebut seperti apa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor ini, strategi yang lebih baik dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas video pembelajaran. Kemudian ada beberapa karakteristik dari video pembelajaran. Untuk yang pertama ada fiksatif. Fiksatif ini merupakan kemampuan untuk merekam dan menyimpan informasi secara utuh. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk menonton ulang bagian-bagian penting dari materi yang mungkin sulit dipahami pada saat di kelas. Dengan adanya fitur ini, mahasiswa dapat memastikan bahwa mereka tidak akan melewatkan informasi penting tentang materi perkuliahan tersebut. Proses ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk meresapi dan memahami materi dengan lebih mendalam, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua ada manipulatif. Karakteristik manipulatif video pembelajaran memungkinkan kesederhanaan informasi yang tadinya terlihat sangat kompleks. Video dapat menyajikan konsep-konsep yang sulit dalam bentuk visual yang menarik, seperti animasi atau grafik. Misalnya, dalam pelajaran sains atau matematika, konsep abstrak dapat divisualisasikan dengan jelas, sehingga mahasiswa dapat lebih mudah memahami dan mengaplikasikan teori-teori yang diajarkan. Selain itu, penyajian yang interaktif ini tidak hanya menarik, tetapi juga membantu mahasiswa untuk menginternalisasikan materi dengan lebih baik. Yang ketiga ada distributif. Video pembelajaran dapat didistribusikan melalui berbagai platform media digital yang memungkinkan akses yang lebih luas dan merata tanpa terhalang oleh batas dan waktu. Mahasiswa dapat mengakses video baik secara online maupun offline. Ini sangat relevan dalam konteks pembelajaran daring, di mana mahasiswa dapat belajar dari rumah atau lokasi lain dimanapun mereka merasa nyaman untuk belajar.
Distributivitas ini juga mendukung konsep pembelajaran seumur hidup, di mana mahasiswa dapat terus mengakses internet atau mengakses materi dan belajar sesuai kebutuhan mereka di masa depan. Selain itu, ada beberapa manfaat dari video pembelajaran ini. Untuk yang pertama yaitu adalah aksesibilitas yang tinggi. Video pembelajaran memberikan informasi dan kemudahan akses bagi mahasiswa untuk melengkapi materi kapan saja dan di mana saja mereka mau. Dengan kemampuan untuk mengulang video, mahasiswa dapat lebih mudah mendalami materi yang masih kurang dipahami pada saat di kelas. Aksesibilitas ini sangat penting dalam mendukung pembelajaran mandiri, di mana mahasiswa dapat mengatur waktu belajar mereka sesuai dengan kebutuhan dan waktu masing-masing. Yang kedua, ada peningkatan pemahaman konsep dengan kompleks. Video pembelajaran memungkinkan penyajian materi yang lebih visual dan menarik, sehingga membantu mahasiswa dalam memahami konsep-konsep yang sangat sulit mereka pahami. Melalui animasi, ilustrasi, dan demonstrasi praktis, video dapat menyederhanakan informasi yang tadinya sangat kompleks, menjadikannya lebih mudah dicerna dan lebih sederhana. Hal ini sangat bermanfaat dalam konteks pendidikan di dunia tingkat pendidikan tinggi, di mana materi yang diajarkan seringkali bersifat abstrak dan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Video yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Ketika mahasiswa terlibat lebih aktif dalam proses pembelajaran melalui video, mereka cenderung merasa lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar. Interaktivitas dalam video, contohnya seperti kuis atau simulasi, dapat mendorong partisipasi aktif mahasiswa pada gilirannya, meningkatkan pengalaman belajar secara keseluruhan. Jadi, penelitian yang akan saya ambil ini, saya ingin menunjukkan bahwa video pembelajaran secara signifikan meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi di dunia perkuliahan. Karena mahasiswa banyak melaporkan bahwa video itu membantu mereka memahami konsep yang lebih kompleks dengan lebih mudah dipahami dan lebih sederhana. Selain itu, fleksibilitas akses video berkontribusi pada peningkatan motivasi belajar, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk belajar secara mandiri dan mengulang materi sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Kesimpulan dari hasil penelitian yang saya ambil nanti adalah video pembelajaran terbukti menjadi media yang efektif dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa di era digital. Penggunaan video tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan mahasiswa. Rekomendasi dari penelitian ini yaitu mencakup perlunya pelatihan bagi para dosen dalam pembuatan video yang menarik serta pengembangan konten yang lebih relevan dengan kurikulum yang ada pada tahun ini atau tahun mendatang. Dengan demikian, integrasi teknologi dalam dunia pendidikan diharapkan dapat dikembangkan secara lebih lanjut yang nantinya dapat menghasilkan proses pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Karena hal ini dapat mengatasi berbagai tantangan yang akan dihadapi para mahasiswa dalam pembelajaran yang konvensional. Sekian sedikit penjelasan dari judul penelitian saya. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, ataupun etika saya selama video ini, saya mohon maaf. Terima kasih.